Selamat pagi, salam sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam workshop equipment atau perlengkapan bengkel. Workshop equipment adalah merupakan perlengkapan yang dipergunakan di bengkel-bengkel otomotif sebagai pendukung untuk mempermudah dalam melakukan perbaikan kendaraan. Nah, yang termasuk dalam workshop equipment yaitu nomor 1, car lift atau pengangkat kendaraan. Car lift merupakan alat pengangkat kendaraan secara keseluruhan. Car lift jika ditinjau dari media penggeraknya dibedakan menjadi 3, yaitu penggerak mekanik atau poros berulir. Nah, ini penggerak mekanik ini atau poros berulir ini secara manual digerakkan oleh tangan. Terus kemudian penggerak hidrolik, terus dan penggerak pneumatik. Nah, yang paling banyak digunakan sekarang yaitu penggerak hidrolik. Sedangkan jika ditinjau dari bentuk atau konstruksi dari car lift, itu terdiri dari single post car lift, terus kemudian 2 post car lift, dan 4 post car lift. Nah, untuk single post car lift yaitu tipe single post car lift ini artinya bahwa hanya menggunakan satu tiang atau kaki. Pada car lift tipe single post terdapat 4 lengan penyangga yang terletak di ujung car lift dan dapat diatur sedemikian rupa panjang, pendek, serta arah lengan untuk menyesuaikan bidang tumpuan pada mobil sehingga mobil dapat terangkat dengan aman. Jenis ini banyak dipergunakan pada pencucian kendaraan karena dapat menjangkau beberapa bagian mesin dengan leluasa. Namun untuk perbaikan engine ataupun chassis ini jarang digunakan karena dari segi keamanan pada saat melakukan aktivitas perbaikan, apabila ada misalnya melakukan pukulan, akan terjadi getaran. Lanjut untuk tipe yang kedua yaitu tipe 2 post car lift. Nah, di mana tipe 2 post car lift ini sama dengan 2 tiang atau kaki. Nah, jenis car lift ini lebih cocok digunakan pada perbaikan atau servis kendaraan maupun chassis seperti rem, suspensi, ball joint, dan tune-up. Nah, di sini memiliki landasan penyangga yang dapat diatur untuk menyesuaikan dengan bodi dan rangka kendaraan tersebut. Jadi tipe 2 post car lift ini cocok digunakan pada perbaikan atau servis pada kendaraan. Terus kemudian pada suspensi seperti rem, terus kemudian ball joint, chassis, dan lain-lain. Nah, ini adalah model-model konstruksi dari 2 post car lift. Di sini memiliki juga 4 penyangga yang bisa diatur panjang lebar untuk menyesuaikan dari rangka kendaraan tersebut. Tipe yang ketiga yaitu tipe 4 post car lift. Nah, di mana tipe 4 post car lift ini berarti memiliki 4 tiang. Tipe post 4 car lift ini memiliki tingkat keamanan yang paling baik karena mobil benar-benar berada di atas car lift dengan keempat rodanya menapak.
secara baik, tetapi tidak cocok untuk berbagai engine maupun chassis seperti rem, suspensi, ball joint, dan lain-lain. Jenis ini paling banyak digunakan pada pekerjaan sporing. Nah, walaupun bisa juga digunakan untuk perbaikan engine tanpa perlu melepas roda. Jadi ini adalah tipe jenis Carlip 4 Post Carlip yang memiliki tingkat keamanan yang paling baik. Cuma ini hanya paling cocok digunakan pada pekerjaan sporing. Misalnya penyetelan pada roda, apakah misalnya seperti caster, chamber, to in, to out, nah kingpin, ini lebih cocok digunakan untuk penyetelan dari ban tersebut. Lanjut ke berikut, yaitu scissor Carlip. Nah, scissor Carlip ini memiliki sama dengan tipe jenis 4 Post Carlip, cuma konstruksinya yang membedakan. Namun tumpuan tiang sama dengan tipe 4 Post Carlip. Nah, ini adalah model-model dari tipe scissor Carlip. Nah, di sini ada double scissor, terus kemudian ini ada single scissor, tapi ini sama konstruksi dengan tipe 4 Post Carlip, yaitu memiliki 4 tiang penyangga. Lanjut ke workshop equipment yang berikut, yaitu jack atau dongkrak. Dongkrak tujuannya adalah untuk mendongkrak mobil, umumnya adalah untuk mengganti ban, namun tujuan lain seperti melakukan inspeksi atau perbaikan sistem pengereman juga merupakan salah satu aktivitas yang membutuhkan dongkrak sebagai sarana pendukung. Nah, dari jenis, tipe atau konstruksi dari dongkrak itu ada berapa macam? Ada 3, yaitu yang pertama itu crocodile jack atau dongkrak buaya. Crocodile jack atau dongkrak buaya ini yang paling banyak digunakan di bengkel-bengkel sekarang karena ada ukuran kecil sehingga dapat dibawa di mobil pada saat kita berkendaraan. Pemakaian crocodile jack ini lebih baik atau lebih bagus pada saat kita melakukan servis dibandingkan dengan dongkrak yang lain karena lebih gampang digeser ke arah posisi yang diinginkan. Di samping itu, waktu yang dibutuhkan untuk mengangkat kendaraan lebih cepat dan aman. Jadi ini adalah konstruksi dari dongkrak buaya, dan ini sangat lebih praktis digunakan di bengkel-bengkel otomotif karena untuk mendongkrak itu disesuaikan dengan posisi di mana yang pas untuk melakukan pendongkrakan pada sebuah kendaraan tersebut. Lanjut ke tipe dongkrak yang berikut, yaitu botol jack atau dongkrak botol. Botol jack ini disebut dengan botol jack karena modelnya seperti botol. Nah, fungsinya sama seperti dongkrak crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan tersebut. Nah, ini adalah model-model dari botol jack atau dongkrak botol. Nah, fungsinya sama, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada tingkat ketinggian tertentu pada saat kita melakukan misalnya pada pergantian ban, terus kemudian pengecekan pada bal-bal joint kendaraan tersebut. Namun ini lebih
kurang lebih bagus dibandingkan dengan Crocodile Jack. Lanjut ke tipe dongkrak yang lain, yaitu dongkrak pentagraph. Dongkrak pentagraph dan penggunaannya, dongkrak ini untuk mengangkat beban lebih ringan dan ini mudah dibawa di dalam kendaraan. Dongkrak ini biasanya jarang digunakan di bengkel-bengkel otomotif. Cuma dongkrak ini adalah merupakan bawaan dari pabrik, sehingga setiap mobil biasanya dilengkapi dengan dongkrak ini. Nah, ini adalah konstruksi dari dongkrak pantograph. Nah, ini jarang digunakan pada bengkel-bengkel, cuma pada setiap kendaraan biasa dilengkapi dari pabriknya, dilengkapi dongkrak jenis ini. Lanjut ke workshop equipment yang lain, yaitu jack stand atau penopang. Penopang atau jack stand adalah penopang vertikal yang kuat yang dapat di-setel sesuai dengan ketinggian yang berbeda-beda. Jadi ini adalah merupakan perlengkapan salah satu di workshop yang paling penting pada saat kita melakukan aktivitas pekerjaan di bagian bawah pada kendaraan tersebut. Nah, misalnya pada saat penggantian oli, terus kemudian pelepasan transmisi, terus kemudian pengecekan bal-bal join, ini sangat diperlukan karena apabila kita hanya mengandalkan dongkrak, jadi itu sangat berisiko apabila misalnya pada saat melakukan aktivitas di bawah kita ada pukulan sehingga ada getaran sehingga biasa dongkrak itu akan jebol. Nah, untuk menghindari hal tersebut maka kita perlu namanya jack stand dan ketinggiannya dapat kita atur sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, macam-macam dari jack stand atau penopang. Lanjut ke workshop equipment yang berikut, yaitu forklift atau garpu pembawa material. Nah, forklift atau garpu pembawa material dapat berupa forklift dorong atau forklift kendaraan. Alat ini digunakan untuk membawa atau memindahkan material dari tempat satu ke tempat yang lain. Namun di workshop-workshop otomotif kadang ini jarang digunakan. Tapi ini juga merupakan salah satu perlengkapan workshop equipment. Nah, untuk memindahkan material yang cukup berat dari tempat satu ke tempat yang lain. Nah, ini ada yang dengan dilengkapi kendaraan, terus kemudian ada yang didorong. Nah, ini biasa di bengkel-bengkel besar ini pasti ada benda-benda perlengkapan seperti ini. Lanjut ke workshop equipment yang berikut, yaitu kerek atau kren ya. Nah, kerek ini adalah merupakan alat untuk mengangkat misalnya engine atau transmisi sewaktu diperbaiki dan memasang kembali sewaktu perbaikan sudah selesai dilakukan. Jadi kerek atau kren ini biasanya adalah salah satu perlengkapan yang digunakan di bengkel-bengkel untuk mengangkat engine atau transmisi pada saat kita akan melakukan perbaikan pada engine atau transmisi tersebut. Nah, ini adalah model-model dari kerek. Nah, di sini ada berbagai macam-macam. Ada yang sampai 20 ton, 3 ton, 30 ton. Dan itu disesuaikan dengan kebutuhan pada bengkel otomotif tersebut. Lanjut ke workshop equipment berikut, yaitu hydraulic engine lift atau crane hose.
crank atau hose. Hydraulic engine light ini digunakan untuk mengangkat engine dan komponen lain pada saat melakukan perbaikan pada kendaraan. Nah, ini ya adalah model atau konstruksi dari hydraulic engine light. Nah, ini digunakan untuk mengangkat blok mesin atau engine dari rangka kendaraan pada saat kita melakukan servis atau overhaul pada engine tersebut. Nah, di sini ada tergantung dari sesuaikan kebutuhan. Misalnya ini ada 2 ton, terus kemudian ada 3 ton, 5 ton. Lanjut ke hydraulic workshop equipment yang berikut, yaitu engine stand. Engine stand digunakan sebagai support untuk engine dengan 4 atau 6 silinder. Saat engine dalam proses rebuild, engine dapat dibersihkan, dibongkar, dan dipasang sambil ditahan oleh engine stand. Nah, engine stand ini adalah merupakan suatu workshop equipment atau perlengkapan bengkel yang sangat dibutuhkan di bengkel-bengkel, di mana engine stand ini sangat praktis pada saat kita melakukan overhaul dan pemasangan pada engine-engine tersebut. Terus kemudian membersihkan, terus penyemprotan pada bagian-bagian pada engine tersebut. Ini karena ini sangat praktis. Di sini ada engsel handle ya, yang bisa diputar untuk menyesuaikan pada saat kita melakukan aktivitas. Lanjut ke workshop equipment yang berikut, yaitu grease gun atau pompa grease ini ya, atau pompa grease ini. Alat ini digunakan untuk mengisi grease ke ball joint, T-rod, dan komponen lain yang menggunakan pelumas grease dan dilengkapi dengan nipple. Jadi grease gun ini atau pompa grease ini digunakan untuk mengisi grease atau gomma atau pelumas pada bal-bal joint atau T-rod yang memerlukan pelumasan, sehingga tidak terjadi kehausan atau gesekan pada nipple pada ball joint tersebut. Lanjut ke oil collecting atau penampung oli. Nah, penampung oli atau oil collecting adalah merupakan salah satu kelengkapan pada bengkel, di mana berfungsi untuk menampung oli langsung dari mesin pada saat menguras oli untuk diganti. Nah, ini adalah merupakan salah satu perlengkapan yang dibutuhkan di bengkel-bengkel untuk lebih praktis pada saat kita melakukan penggantian pada oli mesin tersebut. Nah, itulah macam-macam workshop equipment atau perlengkapan bengkel otomotif yang sering digunakan pada bengkel-bengkel otomotif. Demikianlah pembahasan saya tentang pembahasan workshop equipment. Semoga video ini dapat bermanfaat. Atas perhatian dan dukungannya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, salam sehat selalu.